Nah, yang penting ada mampu itu walaupun satu berdua apa kita kerja yang berbeda. Ya, ada semua bahkan. Ya, ya. Ya, bisa. Kita mulai ya. Setelah kertas kerja, prosedur atau siklus pada kita berikutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 4. Tadi kalian berusaha jasa ada 3 kan? 1. Laba rugi. 2. Laporan perubahan modal. 3. Neraca. 4. Jadi yang paling itu bukan laporan keuangan, harus kasih nanti apa aja juga. Sekarang laporan laba rugi perusahaan dagang dengan perusahaan jasa beda sedikit. Perusahaan jasa kemarin gampang sekali. Pendapatan di atasnya, beban di bawah untuk orang. Kalau perusahaan dagang, kita harus cari dulu harga pokok penjualan. Nah, itu kata kuncinya yang paling membedakan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Logis berarti adalah harga pokok penjualan. Kalau bahasa awam kita tuh harga pokok penjualan itu apa kira-kira? Modalnya. Misal nih kita jual ke konsumen 1 juta. Kalau kita gampang berapa modalnya gitu kan? Oh, kemarin aku beli itu 1.800. Oh, berarti kamu untung 200 ya? Ya, berarti bahasa awamnya itu modalnya. Padahal di akuntansi itu bukan itu modalnya. Bukan. Nah, jadi itu kalau di akuntansi itu namanya harga pokok penjualan. Berarti setelah kita susun kertas kerja itu gunanya apa kira-kira? Untuk memudahkan menyusun laporan keuangan. Sebenarnya di neraca saldo itu dengan menggunakan neraca saldo itu sudah bisa kalian buat laporan keuangan. Tapi di neraca saldo itu ada beberapa akun yang tidak sesuai kan? Makanya perlu disesuaikan dengan cara membuat jurnal AJP. Nah, udah dapat kita AJP, baru kita proses di kertas kerja. Dan kertas kerja itu berarti mesinnya. Nanti di kertas kerja dipilahnya kan, mana yang masuk laba rugi, mana masuk neraca. Nah, sekarang kita buat laporan laba rugi. Seperti biasa ya, ini yang 3 garis ini itu apa nih? Nama perusahaan, nama laporan. Ya. Pertama harus kita buat adalah penjualan bersih. Ini yang versi lengkapnya ya. Penjualan bersih itu yang pertama penjualan. Penjualan kita ini akan dipengaruhi oleh apa? Supaya dia jadi bersih. Potongan penjualan itu akan mengurangi apa penjualan kita? Mengurangi. Nah, apa lagi? Ini kan barang yang kita jual ini pasti ada harga pokoknya kan? Ya kan? Nah, nanti selisihnya juga apa pokok? Sekarang kita cari harga pokoknya. Harga pokoknya ini adalah dengan cara persediaan awal. Taruh di sini. Tambah dengan pembelian. Pembelian ini harus bersih. Berarti harus dikurangi dengan potongan pembelian. Dua ini dikurung. Namanya BTUD, barang tersedia untuk dijual. Seluruh barang kita yang ada di toko ini ya. Paham? BTUD ini tahu tak apa? Seluruh barang kita yang ada di toko, BTUD, barang tersedia untuk dijual. Nah, sekarang ini sudah terkumpul barang kita. Kita harus cari yang lakunya berapa, karena itulah kan yang akan menjadi harga pokok kan? Berapa yang lakunya? Dengan cara persediaan akhir dikurang.
perpetual persediaan akhir. Itulah namanya HPP. Pembelian bersih, penjualan bersih kurang PP namanya laba betul. Nah, setelah itu baru sama dengan perusahaan jasa. Kurangi lagi beban, bisa selesai. Jadi yang itu di sini. Tapi nggak di sini. Nah, penjualan bersih kurang APP laba betul. Apa? Yang masuk. Nah dia? Apa? Lupa lah. Enggak apa-apa. Dia masukin beban aja. Nah, Terus bebannya gimana? beban seperti perusahaan apa jasa? Di sini buat beban. Banyak beban kan? Jumlahin beban. Laba total kurang beban tentu kan laba rugi lagi. Selesai. Perusahaan jasa masih ada laporan keuangan itu. Yang membedakan itu di sini aja. Di HPP. Bingung cara apa? Ya? Excel kamu nampak kan? Ya, semuanya. Ya. Ada yang nggak paham? Loren? Wah. Persediaan akhir ini dapat dari mana, Pak? Kamu nggak perhatikan ini ya? Oke. Nggak yang jadi, Pak. Tanya aja. Beda. Paham? Apa kebanyakan PPP? Hah? Apa? Coba jujur yang masih belum paham, ayo ulang. Saya. Sampai kelas 3 ini apa? Belum paham. Oh iya, kita lainnya. Ini adalah laporan keuangan dengan menggunakan sistem periodik. Ini periodik. Ini periodik. Kita masuk periodik. Kalau perpetual, HPP nggak dicari karena dia sudah dapat. Nah, kalau sistem periodik, makanya itu namanya periodik karena HPP-nya itu dicari per periodik. Per periode, sebulan kah, setahun kah? Kalau perpetual, HPP tidak dicari. Karena apa? Karena waktu terjadi transaksi kita langsung jurnal HPP. Pasti HPP apa? Contoh, dijual barang dagangan seharga 1 juta dengan harga pokok 800.000. Kalau kalian jurnal dengan sistem periodik apa jelas? Dengar ya soalnya. Dijual barang dagangan 1 juta harga pokok 800.000. Jurnal dengan secara kredit. Jurnal dengan sistem periodik apa? Biasa ya kayak sekarang. Piutang penjualan 1 juta kan? Kalau sistem perpetual, piutang penjualan 1 juta itu satu jurnalnya. Satu lagi harga pokok penjualan persediaan barang dagang 800.000. Makanya dengan menggunakan sistem perpetual, buku besar harga pokok penjualan itu sudah ada. Jadi waktu menyusun laporan keuangan, angka HPP ini pasti ada di buku besar, jadi nggak perlu disusun sebanyak ini. Paham? Kalau sistem perpetual, waktu menjual 2 juta, ya kan? Kita jelasin dulu. Walaupun belum kita apa, nanti kalau kita pakai perpetual. Mana jawab pasti kan? Contoh lagi waktu membeli, kalau sistem periodiknya dibeli barang dagangan 1 juta, sistem periodik gimana? Dan pembelian utang dan sebagainya. Nah, kalau perpetual persediaan barang dagang utang, nggak ada pun pembelian, nggak ada memang. Karena kita nggak butuh juga. Kan pembelian itu udah nanti untuk menghitung HPP kan. Kita perlu nggak lagi kalau perpetual itu HPP? Enggak, karena buku besarnya udah ada. Paham?
Udah. Yang mana nggak paham? Yang perpetual sama periode. Iya. Kemarin waktu kita mau perusahaan dagang dapat jelasin sistem pencatatan itu ada dua, periodik dan perpetual. Periodik itu kita menghitung perbedaannya itu di persediaan. Periodik itu kita menghitung persediaan untuk periodik. Jadi waktu terjadi mutasi terhadap persediaan, baik itu membeli, menjual, dari penjualan dari pembelian, itu tidak ada pengaruhnya ke akun persediaan kalau sistem periodik. Badannya udah terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa. Dan yang nggak bisa. Bapak tahu yang omongan itu berat. Ini kan kalian udah 16 ya? Jadi sudah ada matang. Bisa nggak mengimbangi apa yang orang buat ini? Enggak. Kayak sih. Ya. Sistem pencatatan itu, sistem pencatatan persediaan ada dua metode dengan periodik. Periodik setiap terjadi mutasi apa? Perubahan terhadap persediaan. Mutasi terhadap persediaan itu bisa mengatakan maksudnya ya. Tentulah menjual, membeli, dari penjualan ke pembelian ini bisa mengatakan. Nah itu kalau sistem periodik nggak ada langsung mengurangi akun persediaan. Contoh, dibeli barang dagangan secara kredit, pembelian, dijual barang dagang secara kredit, itu juga nggak ada langsung mempengaruhi persediaan kan? Kalau perpetual beda, dijual barang dagang secara kredit, piutang penjualan satu, HPP persediaan satu. Waktu membeli gitu juga, dibeli barang dagangan. Kalau sistem perpetual, langsung dia bertambah persediaan barang dagang. Apa aja ya? Persediaan barang dagang utang kalau kas. Nah, makanya waktu kita menggunakan sistem periodik, HPP-nya perlu dicari. Mencari HPP itu gampang. Nah ini banyak karena lengkap. Sebenarnya mencari HPP itu gampang. Persediaan awal tambah pembelian kurang persediaan akhir, 3 saja. Persediaan awal tambah pembelian kurang persediaan akhir. Logikanya gini. Berapa besar Yuda belanja hari ini? Uang di kantong Yuda sisa kemarin 5.000. Dikasih ibunya 10.000. Nah, sisa kemarin berapa? 5.000. Dikasih ibu? 10.000. Sisa uang Yuda pulang sekolah 2.000. Berapa belanja? 13. Nah, yang 13.000 itu HPP. Oh, ini Pak yang udah dipakai karena HPP. Iya, yang udah laku. Kan HPP itu kan kita mencari barang, harga pokok barang yang udah laku kan? Iya. Karena nih, yang dijual nih yang laku kan? Iya. Iya kan? Ya. Masalahnya itu kita nggak tahu cari HPP-nya. Tentu HPP yang laku. Ngapain HPP yang nggak laku kita cari? Udah, paham? Mudah kan? Nah, ulang lagi ya. Mencari HPP itu adalah persediaan awal tambah pembelian kurang persediaan akhir. 3 itu aja. Masalahnya kalau di pembelian itu ada retur pembelian, ada potongan pembelian. Nah itu tuh mengurangi pembelian. Jadi itu tambah rumus kita. Persediaan awal tambah pembelian kurang potongan pembelian kurang retur pembelian kurang persediaan akhir. Nah, udah kan? Udah. Masih ada lengkap. Itu dibaca. Beban angkut pembelian itu kalau seandainya kalian buat di bawah, dia sebenarnya benar ya. Maksud itu bukan benar. Hasilnya betul. Ya kan? Tapi sebenarnya beban angkut pembelian itu menambah di sini ya. Beban angkut pembelian. Iya, benar-benar. Ini yang lengkap.
berpotongan retro. Banyak aja, Pak. Itu gitu ya. Enggak apa-apa. Gaji karyawannya masih kali tulis. Enggak, yang beban-beban yang lain di bawahnya. Udah, kita aja urusan. Kenapa beban untuk pembelian itu menambah pembelian? Nah, jadi ya. Ya benar kan? Coba kalian ngaku aja lah kan. Kita beli HP ini pasar pusat online ya, HP juta. Kemudian kirim ongkos angkutnya 100.000. Ada temanannya. Sir, berapa pembeli HP kamu? Kita menyingkir sedikit kan? Iya kali kita bilang harga pokoknya 1 juta kan? Ongkosnya kita bilang enggak? Iya. Tambah ya kan? Berapa? Malah kita tambah lagi deh. Enggak, 1.150.000. 50-nya waktu kita beli sarapan kita hitung. Kan kita menyingkir sedikit kan? Kayak gitu. Berapa kau beli HP kau? 100.100.000. Sebenarnya juta kan? Tapi ongkos angkut itu menambah harga pokok. Ongkos angkut menambah harga pokok. Kita beli 1 juta kan? Ongkos angkut 100 kan? Kita jual 1.050.000. Masih untung 50. Iya kalau dari harga pokok yang asli, yang faktur, ongkos angkutnya gimana kan itu? Nah, pasti kita jual di atas 1.100.000 kan? Nah, itulah alasan mengapa ongkos angkut ditambahkan ke penjualan, ke pembelian. Nah, boleh, nggak apa-apa banyak. Nah, kita baca lagi rumusnya. HPP itu rumusnya adalah persediaan awal tambah pembelian kurang persediaan akhir. Itu yang sederhana aja. Nanti itu sederhana aja kan. Nah, yang masalahnya itu di pembelian. Pembelian itu yang bersihnya adalah pembelian tambah beban angkut pembelian kurang potongan pembelian kurang lagi pembelian. Nah, selesai. Paham? Ya, sebenarnya kita menyusun laporan keuangan itu adalah di kertas kerja kolom 8. Uangnya di situ aja semua. Tidak ada yang lain. Iya, uang yang di situ semua. Contoh lagi ya, persediaan amal ini ada nggak kita jumpa? Ada di kisah laba rugi yang berapa kali itu? Ada kan? Nah, persediaan awalnya berapa? Pak? Nah, persediaan akhirnya berapa? Ya, ada lengkap angkanya kan? Nah, silakan kalian susun. Ada bebannya dengan menggunakan susunan kita kertas kerja kemarin di buku tebal, jangan buku besar ya. Buku tebal ini. Kalau bapak tanya buku besar mana buku besar? Nah, ini buku besar. Mana buku besar ini? Salah ini buku besar. Ini bukan kreasi namanya. Kayak kemarin kalian mana buku besar? Ada apa? Bawa semua. Buku besar juga. Salah sih Pak. Salah kami. Kemarin ada sepakat kita buku besar itu ini apa namanya? Baru kemarin sepakatnya Pak. Nah, sekarang boleh lihat HP tentang laporan keuangan laba rugi sistem periode. Nah, berapa laba dapat ujungnya di bawah nanti sama dengan buku kita sudah berapa namanya? Mas kan yang beli kotak Pak. Ya, harus itu dapatnya. Nah, berarti kotaknya kalian buatnya seperti ini ya. Buku kalian itu bagi 3. Ini agak besar, ini kecil 2 di sini. Kecil 2 di sini bukan arti ini kan garis nanti. Itu jangan aja. Ini artinya bukan dari gede. Bukan ya. Bukan. Itu untuk memudahkan menyusun laporan keuangan. Nah, silakan. Judulnya nama perusahaan laporan laba rugi per 30 Juni 2000.
gini ya. Itu uangnya. Bapak, uang yang diambil dari sini dilakukan dulu. Dan sama aja. Ah, itu apa? Itu juga yang pintar. Tinggal masuk aja uangnya. Enggak itu apa depan. Itu sederhananya. Sudah kalian ini mau dijual ya. Kalau nanti Iya, ada salah kalau udah bapak buat kan ada beban, buat kayak gitu pak. Bapak tinggal di depan. Nah gini aja lah, kalian salin angkanya nih, uang ini kalau memang nggak ada kalian selipkan. Nah itulah lagi. Sebenarnya kan kalau nggak ada nggak usah dibuat, tapi kalau kalian bingung juga buat aja ini semua. Nggak ada itu penjual, nggak ada strip. Nah gitu. kebiasaan Pak. Tuh, simpan bor. Belum tahu ini Pak. Maaf, Pak. Nah siapa sih? Saya tahu. Iya, itu kan Enggak sesulit yang dari bayaran. Duit ini barang tersedia dijual begitu aja. Ini kamu ambilnya. Saya bentar. Hasilnya itu sebelum dikurangi persediaan akhir kan? Mau buat hasilnya sama aja, cuma lebih rapi aja deh. PTUD itu persediaan awal sampai di sini sebelum kurangi persediaan akhir itu kan kita cari hasilnya dulu kan. Nah, tapi ini udah benar juga. Sama hasilnya pasti sama, ya kan? Ya kalian kalau yang masih itu lain kan? Sama aja. Nah ini lava kotornya dia. Lava kotor ini berada di sini nih. Ini dia. Ini belum tahu ya. Kejadian awal kan dia yang apa? Kita tidak yang awal. Yang akhir yang 5.